Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 yang akan mengikuti ujian sekolah bahasa Inggris ya di hari Rabu nanti. Berikut Bapak sampaikan pembahasan soal latihan yang pernah Bapak kirim ke kelas ya. Oke, Bapak share dulu soalnya. Nah, inilah soal yang kalian dapatkan yang sudah di print ya. Semoga semua sudah mengerjakannya. Sekarang Bapak akan coba menjelaskan jawaban-jawabannya. Untuk soal yang nomor 1, di sini ada sebuah peringatan kepada pengunjung mungkin ya ini. Yang jadi kata kunci di sini adalah kata ini, vehicles. Vehicles ini maksudnya kendaraan. Ya. Nah, kalau kita tahu arti ini kendaraan akan lebih mudah karena sisanya ini kosakatanya juga sepertinya bisa kita pahami ya. Seperti ini park itu memarkir. Berarti tidak aman memarkir kendaraanmu di sini. Kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan kendaraanmu. We are not responsible for the damage to your vehicle. Ya. Jadi ini artinya tidak aman memarkir kendaraan di sini. Kita tidak bertanggung jawab pada kerusakan kendaraan. Maka nomor 1 jawabannya, ini the text is addressed to. Teks ini ditujukan untuk, nah ini kata kuncinya ini, ditujukan untuk. Berarti kalau kita lihat pilihan jawaban yang paling tepat adalah drivers, yaitu para pengemudi. Ya. Itu jawaban nomor 1. Nomor 2, if the car is damaged, apabila mobilnya rusak. Apabila mobilnya rusak, apa yang akan terjadi? Nah, tadi kata kunci di soal adalah we are not responsible. Kita tidak bertanggung jawab. Ya, kita di sini mungkin adalah pengelola parkirannya. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. The parking management will not pay anything. Ya, the parking management will not pay anything. Manajemen parkir tidak akan membayar apapun. Nah, itulah nomor 1 dan nomor 2. Ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 3 dan nomor 3 sampai 6. Di sini teksnya itu tentang the vast Great Victoria Desert. Ya, desert itu artinya adalah gurun pasir. Jadi ini mendeskripsikan ya tentang gurun pasir di di Australia ya. Ini ada kata yang kita bisa ambil, Western Australia. Ya. Nah, ini kita langsung saja ke soal ya. Kita tidak perlu membaca semuanya. Coba kita lihat soalnya tentang apa. Nah, what is the writer's intention in writing the text? Intention itu maksudnya tujuan. Jadi tujuan si penulis ini apa sih menulis teks ini? Ya. Nah, karena ini adalah teks yang berisi deskripsi. Deskripsi itu ciri-ciri ya. Dia menyebutkan ciri-ciri dari gurun pasir ini. Seperti apa di sana keadaannya, apa saja yang hidup di sana, ya, tempatnya di mana. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini. To describe the Great Victoria Desert. Ya. Ini mendeskripsikan gurun pasir Great Victoria. Nah, kalau ini juga sama to describe, tapi ini in general. In general itu secara umum. Kalau secara umum dia akan mendeskripsikan gurun pasir di seluruh dunia itu seperti apa sih secara umum. Sedangkan kalau yang ini kan mendeskripsikan secara khusus satu tempat saja, yaitu the Great Victoria Desert. Ya. Kalau S-nya 2 ini jadi makanan penutup ya, dessert. Nah, tapi katanya dessert. Kalau ini desert karena S-nya 1 ya bermakna gurun pasir. Nomor 4, what is the main idea of the third paragraph? Paragraf ketiga. Ya. Kita lihat paragraf ketiga itu isinya apa? Di sini ada 1, 2, 3. Nah, ini ya. Ini di sini berisi tentang
reptil-reptil yang hidup di sana. Ya. Nah, kita lihat kata kuncinya adalah reptil ya, reptiles. Maka di sini jawaban yang tepatnya adalah yang A. Reptiles that live in the Great Victoria Desert. Ini jawabannya ya, yang A. Nah, kalau yang ini, yang B ini, endangered itu maksudnya terancam punah. Ya, memang di situ ada tadi di teksnya ada reptil yang terancam punah, tapi malah dinyatakan sudah punah, tapi bisa ditemukan lagi di sana. Ya. Nah, jadi ini kurang tepat. Maka jawaban yang tepat adalah ini, reptil-reptil yang tinggal di sana, yang hidup di sana. Nomor 5, we can conclude that, conclude itu menyimpulkan. Nah, ini jawabannya adalah yang A. It's very hot in the Great Victoria Desert during summer. Ya, it's very hot in the Great Victoria Desert during summer. Oke, sangat panas ya di gurun pasir ini saat musim panas. Mana buktinya? Yang ini ada di paragraf 1. Nah, ini ya. The average of temperature in summer is between 32 degrees Celsius and 35 degrees Celsius. Jadi sangat panas ya di sana ketika musim panas. Oke, itu jawaban dari nomor 5. Nomor 6, it's not easy to live in the Great Victoria Desert. The climate is very extreme. Ini kita mencari kata hubung yang tepat. Tidak mudah hidup di gurun pasir Great Victoria. Titik-titik, iklimnya sangat ekstrim. Berarti kalau kita lihat kata hubung yang tepat adalah karena ya. Mana kata hubung yang bermakna karena adalah yang D. Jadi since itu bisa bermakna sejak, bisa juga bermakna karena. Maka itu jawabannya D ya. Kalau ini yang after-nya artinya setelah. Either itu biasanya untuk memilih ya. Ada 2 pilihan. Kalau therefore itu oleh karena itu. Ya. Therefore oleh karena itu. Oke, jadi jawabannya adalah karena. Jadi ini sinonim dari because. Oke, sekarang nomor 7 dan 8. Nah, ini nomor 7 sampai 8 ini teksnya tentang seorang guru yang menunda, nah ini postpone ya. Postpone itu menunda tesnya sampai minggu depan. Ya. Nah, ini dia mau memberitahu bahwa ada tes yang dia harus tunda sampai minggu depan karena ada ini ya, International Teleconference at the Language Laboratory. Nah, ini guru tersebut meminta muridnya untuk memberitahukan kepada teman-teman sekelasnya. Maka nomor 7 jawabannya, what is the message about? Ini jawabannya adalah test schedule change ya. Jadwal tes yang diubah. Oke, test schedule change. Nomor 8, from the text we can conclude. Sama tadi conclude itu menyimpulkan ya. Ini kesimpulannya adalah yang ini. Ibu Handini itu adalah gurunya Dadan. Ya. Nah, itu untuk nomor 8. Nomor 9 sampai 13. Nah, ini nomor 9 sampai 13 itu ada sebuah pengalaman ya. Ini namanya recount text. Teks yang berisi pengalaman. Pengalaman tentang seorang yang sedang makan malam lalu mendengar ada suara-suara di luar yang ribut ya. Ternyata di luar itu ada polisi yang sedang meminta tetangganya untuk keluar rumah karena dia adalah seorang perampok ya ternyata ya, robber ya. She said that my neighbor is a robber. Nah, jadi karena mau ditangkap maka ada polisi yang datang ke sana untuk menggerebek ceritanya. Nah, ini what is the main idea of the last paragraph? Last paragraph ini ya. Nah, ini paragraf terakhir. Ini nomor 9 itu jawabannya adalah D. The police caught the writer's neighbor. Artinya polisi menangkap tetangga dari penulis. Ya, si penulisnya punya tetangga ditangkap oleh polisi. Nomor 10. If the writer's neighbor did not come out of his house, kalau tetangganya tidak keluar rumah, nah kira-kira apa yang terjadi? Maka ini jawabannya
adalah yang ini, yang D, ya. The police officers would break into the house. Polisi akan masuk ke rumahnya, ya, akan menerobos masuk ke rumahnya, menerobos masuk ke rumah tetangganya maksudnya, ya. Nomor 11, why did the writer go out from his house? Kenapa si penulis ini keluar dari rumahnya? Nah, ini jawabannya ada di paragraf ini, ya. Jawabannya adalah, nah ini. I went out of my house to know what happened. Jadi dia keluar rumah untuk mengetahui apa yang terjadi. Nah, ini ya. Maka jawaban dari nomor 11 itu adalah yang B, ya. Because he wanted to know what really happened. Ini ya jawabannya. Oke, sekarang nomor 12. Last night something happened in my neighborhood. Neighborhood itu artinya lingkungan. Maka jawaban yang paling mendekati adalah ini, area. Ini kan pertanyaannya, the underlined word can be replaced with. Yang digarisbawahi bisa diganti apa, kata apa. Maka jawaban tepatnya adalah ini, area. Jadi neighborhood itu artinya bisa bermakna kawasan, ya, atau lingkungan. Maka jawaban yang tepat adalah ini, area. Oke, nomor 13. Nah, him di sini siapa? Ini kan tetangga saya keluar rumah dan polisi menangkapnya. Nah, siapa menangkap siapa di sini? Nya di sini adalah si tetangga dari penulis. Jadi ini the writer's neighbor, ya, tetangga penulis. The writer's neighbor. Oke, itu 11 sampai 13. Sekarang 14 sampai 15. Announcement, pengumuman. The parking lot. Nah, ini ada lagi keluar kata park, ya. Parking. Parking itu memarkir. Jadi the parking lot is under construction. Tempat parkirnya sedang direnovasi, mungkin, ya, diperbaiki. Construction, sedang dibangun, ya, sedang dibangun lagi. You can park your car in front of the yard. Jadi Anda bisa memarkir kendaraanmu di lapangan, ya. Nah, we are very sorry for the inconvenience. Inconvenience itu tidak nyaman, ya, ketidaknyamanan. Maka nomor 14, text is intended to ditujukan, ya. Untuk siapakah pemberitahuan ini? Ini jawabannya adalah untuk menginformasikan, ya, to inform the visitors to park their vehicles in front of the yard. Jadi untuk memberitahu bahwa para pengunjung ini harus memarkir kendaraannya di depan lapangan, ya, karena tempat parkirnya sedang direnovasi, ya, atau dibangun. What will happen if a visitor park his car in the parking lot? Kalau ada yang memarkir di tempat parkir, bagaimana? Nah, apa yang akan terjadi kira-kira? Maka nomor 15 ini jawaban yang tepatnya adalah yang A. The parking attendant will ask him to move his car. Ya, jadi petugas parkir pasti akan memintanya untuk memindahkan mobilnya. Oke, itu jawaban dari nomor 14 dan 15. Sekarang kita ke 16 dan 18, ya. Nah, ini ada sebuah dongeng. Dongengnya itu tentang sekelompok dove, a flock of doves, ya. Jadi sekelompok merpati dove itu. Ini dongeng tentang sekelompok merpati yang mencari makan, ya. Lalu mereka itu tiba-tiba ditangkap oleh atau dijebak oleh pemburu menggunakan jaring, ya, menggunakan jebakan. Lalu pas mau ditangkap oleh pemburu, ini raja dari merpati memerintahkan untuk mereka terbang bersama-sama biar bisa lepas dari si pemburu, ya. Nah, ternyata bisa tuh, ya, mereka untuk terbang, ya, bersama-sama di dalam jebakan itu. Lalu mereka meminta bantuan tikus, ya, tikus teman dari si raja untuk menggigit jebakan itu agar jebakannya bisa putus dan mereka bisa lepas dari jebakan tersebut. Lalu si raja merpati tadi mengatakan bahwa untuk membebaskan rakyatnya dulu, ya. Jadi jangan dia dulu yang dibebasin, tapi
Nih aja dulu, pengikut saya dulu aja yang dibebasin. Jadi tikus menggigit jebakan tadi dari mulai tempat yang banyak pengikutnya dulu. Baru terakhir si rajanya yang bisa dibebaskan ya dari jebakan tersebut. Nah, akhirnya mereka bisa bebas dan berterima kasih pada tikus yang telah membebaskan mereka. Oke, sekarang what does the story tell us about? Ini tentang apa sih ceritanya? Nah, ceritanya itu jawabannya adalah yang ini, ya. A flock of doves that wanted to find some food. Jadi ini cerita utamanya kan tentang sekelompok merpati yang ingin mencari makanan, ya. Pas cari makanan, mereka terjebak oleh pemburu, ya. We can conclude that the dove king is, nah, bagaimana sikap atau sifat dari raja merpati? Ini jawabannya adalah wise, ya. Wise itu bijaksana, karena dia bisa memerintahkan rakyatnya untuk bisa lepas dari pemburu ya dengan terbang bersama-sama, dan juga dia nggak mau diselamatin duluan. Udah rakyatnya saya dulu aja yang diselamatin, gitu ya. Ceritanya begitu. Misting itu artinya pelit, kalau greedy rakus, ya. Cunning itu licik, ya. Maka jawaban tepat adalah wise, bijaksana. The king insisted. Insist itu memaksa, ya. Jadi mana kata yang paling dekat dengan kata ini? Ini jawabannya adalah yang D, ya. Persisted. Oke, jadi dua kata ini bermakna mirip-mirip, ya, hampir sama. Memaksa. Oke, itu nomor 18. Sekarang kita lanjut ke teks 19 sampai 22. Ini teksnya berisi tentang deskripsi seorang yang bernama Farhan. Ya, dia seorang pelajar dan hobinya adalah fencing. Dan itu fencing. Fencing itu memanah, ya. Maaf, fencing itu bukan memanah, tapi ini anggar, ya. Kalau kalian pernah lihat di Olimpiade, ya, ada anggar. Nah, anggar itu dalam bahasa Inggrisnya adalah fencing. Kalau panah archery, ya. Mungkin ada yang ikut ekskul panah, ya. Kalau panah archery, kalau fencing itu adalah anggar, ya. Nah, dia ceritanya ikut ekskul anggar karena dia melihat ini olahraga yang unik dan juga tidak banyak orang yang ikut, katanya. Nah, ini where did the writer join his first international competition? Di mana dia pertama kali ikut kompetisi internasional? Nah, jawabannya itu adalah ini, di Bali, ya. International Fencing Competition in Bali. Ini. Maka jawabannya adalah di Indonesia. Ya, yang A. Nomor 20, why did the writer join a fence club? Kenapa dia ikutan klub anggar ini? Nah, jawabannya adalah yang B, because fencing is a unique sport. Ada di sini, ya, di paragraf 1 sudah jelas. At first I joined the club because it was unique sport and only few students who loved that. Oke. Sekarang nomor 21, what can we conclude of the story? Kita bisa simpulkan apa? Ini jawabannya adalah yang ini. The writer will join a multinational event next year. Jadi tahun depan dia akan ikut kejuaraan multinasional. Mana buktinya yang ini, ya. Next year I will join Asian Games. Ya, dia akan ikut Asian Games di Jepang, ya, untuk mewakili Indonesia. Jadi Asian Games itu kan multinational event, ya. Jadi jawabannya adalah yang ini, yang C, ya. The writer will join a multinational event next year. Oke, nervous. Nervous itu apa sih? Gugup, ya. Nah, mana kata yang dekat dengan nervous? Jawabannya adalah yang D, ya. Anxious, ya. Itu nomor 22. Nomor 23 dan 24 sekarang. Ini jawabannya adalah sebentar, kita lihat dulu teksnya. Oh ya, teksnya itu Syafa ini mengingatkan Intan untuk ini membawa leaves, membawa daun dan seeds dan biji to finish our handicraft, untuk menyelesaikan prakarya, ya. Handicraft itu prakarya. Maka dia minta temannya ini untuk membawa itu untuk apa? Untuk ini, menyelesaikan tugas, ya. Let's finish the assignment today because tomorrow is the due date. Jadi besok itu hari terakhir pengumpulannya.
Ya, jadi apa tujuan Syafa? Nomor 23. What is Syafa's intention? Apa tujuan Syafa? Jawabannya adalah to inform about maaf, yang A ya, yang A, maaf. Ini to remind Intan about their assignment ya. Untuk mengingatkan Intan tentang tugasnya ya. Jadi tugasnya yang harus dikumpulkan, yang harus diselesaikan dan dikumpulkan besok. Oke. When should they submit their handicraft? Mereka harus mengumpulkannya kapan nih? Submit itu kumpulkan ya. Kapan mereka harus mengumpulkan prakaryanya? Nah, karena besok tomorrow ya. Ini kan tomorrow is the due date. Nah, ini besok hari terakhirnya. Maka jawabannya adalah yang ini. On the next day ya. On the next day. Oke. Nomor 25 ini text procedure yang isinya tentang bukan procedure, ini text label ya. Teks yang berisikan informasi detail tentang sebuah produk. Oke. Ini tentang minuman, chocolate drink ya, serving size ini penyajiannya berapa banyak dalam satu kemasan, fat itu lemak ya, ada berapa lemaknya di situ, kolesterol, sodium, karbohidrat, vitamin dan juga iron juga besi ya. Ini expire kedaluarsanya 20 Januari 2022. Oke, so what is the purpose of the text? Apa tujuan teksnya? Jawabannya adalah yang ini, to give detail information ya, memberi informasi secara rinci, secara detail. Kalian bisa lihat tadi ada mereknya, ada isinya apa saja, bisa dipakai untuk berapa kemasannya, itu satu kemasan bisa dipakai untuk menyajikan berapa banyak, dan juga terakhir ada kedaluarsa ya. Jadi ini to give detail information. 26 we can conclude that, kita bisa simpulkan apa dari teks tersebut. Nah, ini jawabannya adalah yang D. We should consume the product before 2022. Kita ini mengkonsumsi produk ini sebelum 2022 karena tadi expire-nya Januari 2022 ya. Oke, jadi jawabannya yang D ya. Oke, nomor 27 sampai 29 ini tentang dongeng, yaitu ada seorang raja ya bernama Akbar yang suka memberikan teka-teki, riddles. Ya, senang memberi teka-teki atau puzzle ya untuk bawahannya atau untuk rakyatnya. Nah, di sini nanti ada seorang yang bernama Birbal. Dia itu cukup pandai dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan rajanya ya. Nah, di sini what can we learn from the story? Apa yang bisa kita pelajari dari teks ini? Ini jawabannya nomor 27 adalah yang A. Witty answer will serve its purpose. Witty itu artinya pintar ya. Jadi jawaban yang pintar itu bisa menguntungkan gitu ya. Nah, ini kan di dalam cerita ini ditanya nih si Birbal itu oleh rajanya, menurut kamu katanya ya, ada berapa crow? Crow pernah kita bahas di kelas ya. Crow itu adalah gagak. Ada berapa burung gagak yang ada di kota ini? Nah, si Birbal menjawab 50,589. Ya, jadi 5.500 dan 89 katanya ya. 50,589. Nah, si raja jawab, "No, kamu bisa yakin seperti itu kenapa? How can you be so sure?" Ya, how can you be so sure? Kenapa bisa yakin begitu? Nah, Birbal menjawab, "Make you men count, my lord. If you find more crows, it means some have come to visit their relatives." Nah, sok aja hitung sendiri sama raja. Kalau nanti ada lebih dari segitu, berarti itu lagi ada keluarganya yang berkunjung ke sini, katanya. If you find less number of crows, it means some have gone to visit their relatives elsewhere. Kalau kurang dari itu, berarti ada gagak yang sedang berkunjung ke keluarganya, nggak tahu di mana, di satu tempat di luar sini. Jadi jawabannya cukup pintar ya. Coba aja hitung sendiri. Kalau lebih ya berarti lagi ada yang berkunjung. Kalau kurang dari itu ya mungkin adalah yang sedang berkunjung keluar kota katanya. Oke, jadi jawabannya nih, the witty answer will serve its purpose. Ya, witty itu sekali lagi jawaban pintar ya, witty answer. We can conclude that Birbal was, jawabannya adalah smart ya. Birbal ini tadi orangnya yang menjawab smart ya, dia pintar.
Oke, nomor 29 ini urutan yang tepat adalah yang A. 2, 3, 1, 7, 6, 5, 4 ya. The king was pleased with Birbal's answer ya. Raja cukup senang dengan jawaban Birbal. Ya, lanjut ke nomor 30 sampai 32. Ini tentang kupu-kupu, monarch butterflies ya. Ini mereka kupu-kupu ini cukup unik karena sering bermigrasi cukup jauh ya. Ini migrasinya ke California dan Meksiko setiap winter ya, each winter. Winter itu musim dingin. Jadi setiap musim dingin mereka bermigrasi ke sana. Nah, ini kita lihat berapa jaraknya nih ya, 3,000 miles, sekitar 3.000 mil mereka bermigrasi kupu-kupu ini. Nah, pertanyaannya kita lihat langsung saja. When do monarch butterflies migrate to Mexico? Kapan kupu-kupu monarch ini bermigrasi ke Meksiko? Jawabannya cukup jelas adalah yang D ya, in winter. Tadi sudah kita lihat di paragraf 1. Mereka bermigrasi setiap musim dingin. Ya. Spring ini musim semi, summer musim panas, fall itu musim gugur. Jawabannya ini, winter, musim dingin. We can conclude that, nah ini nomor 31 jawabannya yang B, the caterpillars are poisonous. Ulatnya itu beracun ya. Mana buktinya ada di sini di paragraf nah ini dia. Nah, the distinctive pattern warns predators that the insects are foul-tasting and poisonous. Jadi ketika menjadi ulat, mereka itu wujudnya berwarna-warni ya, dan akan memperingatkan para predatornya bahwa saya itu beracun nih, jangan dimakan ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 32, lengthy. Lengthy itu artinya jauh ya, atau panjang. Maka jawabannya nomor 32 adalah yang B, long ya, perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh. Sampai 3.000 mil ya tadi ya. Oke, 33 sampai 35. 33 sampai 35 ini masih sama jenis teksnya dengan yang barusan, yaitu teks deskripsi umum. Kalau tadi mendeskripsikan secara umum kupu-kupu monarch, dan ini mendeskripsikan secara umum pohon maple ya, maple trees. Oke. Jawaban dari nomor 33. What is the writer's intention? Apa tujuan penulis menuliskan teks ini? Jawabannya adalah yang A, mendeskripsikan secara umum. To describe a plant in general. Ya. Nomor 34, what information can we get from the text? Nah, apa yang bisa kita ambil dari teks ini? Informasi apa? Nah, ini jawabannya yang C. We can easily differentiate male and female maple. Ya. Ada di mana ini jawabannya? Jawabannya ada di paragraf ke sebentar, di sini ada, kalian bisa lihat. Nah, mana ini? Nah, ini dia. We can differentiate, mana ini? Ya, jadi ada di teks ini. Kalian bisa lihat nanti di paragraf, sebentar Bapak lihat tadi Bapak sudah melihat ininya. Nah, ini ya di paragraf terakhir ya. Jadi kalian bisa menyimpulkannya dari sini bahwa sangat mudah katanya ya untuk memberitahu mana yang, oh ini dia. Making it easy to tell which flowers are female. Nah, ya, jadi kita bisa dengan mudah mencari tahu mana yang betina. Jadi ini pohonnya ada yang berisi jantan dan betina ya. Oke, jadi itu jawabannya. We can easily differentiate male and female maple. Oke, nomor 35, dense ya. Dense itu bermakna tebal, maka jawabannya adalah yang A, thick. Ya. Ini jawabannya yang A, thick. Kalau soft itu lembut, light itu ringan, gentle juga lembut ya. Thick jawaban untuk sinonim dari kata dense. Nomor 36 sampai 38 ini adalah text procedure yang isinya cara mengganti ban yang kempes ya. Jadi ban kempes saat berkendara mobil ini kita mau ganti dengan ban yang baru. Kalian mungkin bisa membayangkan ya, kalau cara mengganti ban mobil itu pakai apa? Pakai dongkrak. Nah, di sini ada kata dongkrak ya, jack.
Ya, jack itu dongkrak. Kalau ini spare tire itu ban cadangan, ban yang apa? Ban yang kita bawa biasanya kalau di mobil ada ban cadangan ya. Ini jack adalah dongkrak. Oke, nomor 36, what is the most suitable title for the text? Ini jawabannya adalah yang C ya, how to change flat tire. Bagaimana mengganti ban yang kempes, ban yang bocor. Tighten the nuts by hand until they are all snug. Kencangkan bautnya menggunakan tangan sampai mereka kencang ya. Nah, they di situ siapa? They di situ adalah ini tentu. Ya. Nuts-nya. Nuts itu bautnya ya. 38, we use the jack to untuk apa nih? Dongkrak. Nah, dongkrak tentu untuk yang ini, mengangkat bannya ya, lift the tire. Ya. Jadi jawabannya yang D. Lift the tire, mengangkat ban. Oke, nomor 39 sampai 41, how to create an Instagram account. Cara membuat akun Instagram. Pasti sudah terbayang ya. Nomor 39, based on the text to make Instagram account is, jawabannya ini, simple ya. Membuat akun Instagram itu simple. Tidak sulit, tidak juga complicated. Complicated itu rumit ya, atau kompleks, sama ini dua kata yang bermakna sama. Jadi jawabannya yang A, simple. We must have a to have an Instagram account. Kita harus punya apa kalau mau buka akun Instagram? Jawabannya yang C, smartphone ya. Mana buktinya ada di teks di sini. Ya. Download the application on your mobile device. Nah, ini kan mobile device itu smartphone ya salah satunya. What is the last thing we should do based on the text? Apa yang harus kita lakukan di langkah terakhir? Ini jawabannya adalah yang B, confirm our email address. Ya, ada di sini di langkah keempat. Ya, confirm your email address. Oke, nomor 42 sampai 44 ini tentang iklan Arjuna Hotel. Ya. Nomor 42, who will be interested? Siapa yang kira-kira tertarik untuk tinggal di hotel ini? Jawabannya adalah yang B, people who have business in town. Ya, orang yang punya bisnis di dekat kota. Karena ini located in a business center. Maka yang biasanya tinggal atau yang menginap di situ yang bisnis ya, bukan orang yang berwisata. Karena ada hotel di area bisnis, ada hotel di area wisata biasanya ya. Maka jawabannya yang B. Nomor 43, what should we do if we want to book a room? Kalau mau membooking room, apa yang harus kita lakukan? Ini jawabannya. Ya, book now at, kan? Kalau mau booking, jawabannya kita bisa mengunjungi websitenya atau menelepon. Maka jawabannya adalah yang B. Visit the hotel's website. Ya. Nomor 44, cozy. Cozy itu nyaman. Mana sinonim nyaman? Jawabannya adalah yang A. Comfortable. Ya, comfortable itu bermakna nyaman. Ini ya, jawabannya ya. Oke, kalau sore itu sakit, rough itu kasar, kalau embarrassing itu memalukan ya. Sekarang 45 sampai 48 ini tentang teks iklan juga ya, tentang teks sebuah tempat wisata yaitu Karimun Jawa. Nomor 45, from the text we can find out that, dari teks ini kita bisa mengetahui apa? Ini jawabannya yang D. Sunan Kudus is Sunan Nyemplungan Uncle. Nah, ini ada di sini. Ya. Sunan Nyemplungan ini ya. He is the nephew of Sunan Kudus. Dia keponakan dari Sunan Kudus. Berarti Sunan Kudus itu pamannya gitu kan. Nah, ini cuma diganti kalimatnya aja. Kalau yang di atas itu Sunan Nyemplungan adalah keponakannya. Kalau ini berarti Sunan Kudus adalah pamannya gitu ya. Nomor 46, archipelago itu kepulauan. Kepulauan itu berarti jawabannya ini. A group of islands. Ya, a group of islands. Nomor 47, they. They di sini siapa untuk teks ini? They ini tentu adalah para turis ya. Ini jawabannya yang A. Oke. Nomor 48 kita harus mencari kata hubungan yang tepat, konjungsi yang tepat di sini. People visit Karimun Jawa, titik-titik its beautiful scenery. Orang-orang mengunjungi Karimun Jawa, titik-titik pemandangan yang indah. Jawabannya adalah karena. Nah, karena ini because of, ya, because of. Kalau so that itu agar ya, agar. Kalau even though meskipun, kalau used to biasanya.
Ya, jadi jawabannya ini because of. Karena. 49 sampai 50 ini teks dialog ya. Jadi ada Darla yang bertanya pada Niko, kamu ikut ini enggak, ikut wisata ke museum enggak minggu lalu? Niko bilang, "Oh iya." Terus dia bilang museumnya bagus ya karena cara modern kalau di museum tersebut untuk menampilkan koleksinya. Nah, si Niko setuju ya, I think so. Nah, dia setuju dengan pendapat Darla. Maka nomor 49, based on the dialogue, we can conclude that Niko, berdasarkan dialog ini kita bisa simpulkan bahwa si Niko ini bagaimana? Jawabannya adalah yang D ya, agrees with Darla's statement. Dia setuju dengan statementnya Darla. 50 terakhir, we can conclude that, apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah yang D. Niko is Darla's schoolmate. Niko ini teman sekolahnya Darla. Ya, kita tahu dari mana? Karena di sini kan, ya, dia ikut. Teman ikut nggak ke museum, gitu kan ya? Nah, berarti mereka tuh sama-sama ke museum, cuman beda kelas kayaknya ya. Jadi mereka teman, tapi teman satu sekolah. Niko is Darla's schoolmate. Oke, itulah pembahasan nomor 1 sampai 50, anak-anak ya. Semoga bisa kalian pahami isinya ya, dan juga cara pengerjaannya. Semoga kalian bisa mengerjakan ujian sekolahnya besok dengan lancar. Ya, semoga ini membantu kalian untuk bisa berlatih. Tapi ini bukan artinya kalian bisa tenang-tenang setelah mengerjakan soal ini ya. Nah, kalian tetap coba juga soal-soal yang lain yang mungkin kalian bisa dapatkan secara gratis di internet. Tinggal cari saja di internet soal latihan ujian sekolah. Nah, di sini juga sudah ada kunci jawabannya. Ya, nah ini mungkin penjelasan Bapak yang terakhir untuk kalian, karena kalian setelah ini akan bersiap-siap untuk menerima kelulusan. Semoga kalian lulus semua ya. Semuanya lulus dan bisa mendapatkan cita-cita yang kalian inginkan ya. Amin. Bapak tutup Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.